Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP, marilah kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saat ini kita akan mempelajari indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, marilah kita sukseskan gerakan umat muslim berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang, yaitu imam dan makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Adapun kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Sebagian menghukumi sebagai sunnah muakkadah, ada juga yang menghukumi fardu kifayah, sedangkan sebagian yang lain menghukumi sebagai fardu ain. Untuk menjadi seorang imam, seseorang haruslah paling fasih bacaannya di antara orang-orang yang ada saat itu. Kemudian dia paling paham tentang ilmu fikih. Dia juga harus paling mengerti tentang ilmu sholat. Bukan wanita, ya, kecuali makmumnya adalah wanita. Kemudian sah sholatnya, lalu diridhoi oleh para makmumnya. Kemudian banyak hafalannya. Sementara itu, seseorang menjadi makmum, maka dia harus niat menjadi makmum. Posisinya tidak melewati imam, lalu dia mengetahui gerakan imam. Posisinya tidak terpisahkan dengan imam, lalu tidak tertinggal dua gerakan rukun. Tidak mendahului gerakannya imam, mengikuti semua gerakan sholatnya imam, dan mengakui sahnya sholat imam. Makmum terbagi menjadi dua, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam, akan tetapi dia masih sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam melakukan ruku. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang, sedangkan imam sudah melakukan ruku sholat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada caption berikut ini. Seorang makmum masbuk, dia tidak mendapatkan ruku bersamaan dengan imam, artinya dia tertinggal rakaatnya. Sedangkan makmum muwafiq, dia masih bisa ruku bersama imam, sehingga dia masih mendapatkan rakaat bersama imam. Selanjutnya, marilah kita pahami keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian, pahalanya adalah 27 derajat. Sholat berjamaah ibarat melakukan pekerjaan yang dilakukan secara bersama, maka pekerjaan itu akan lebih mudah dan terasa ringan dikerjakan. Selanjutnya, ketentuan sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Imam tidaklah harus berniat menjadi imam. Akan tetapi, jika makmum harus niat menjadi makmum.
Jamaah boleh beda jenis sholat. Gerakan sholat haruslah sama. Sementara itu, jumlah rokaat yang dilakukan oleh makmum tidak melebihi jumlah rokaatnya imam. Kemudian, sholat imam haruslah sah. Imam wanita, maka makmumnya harus wanita. Sedangkan jika imamnya laki-laki, makmumnya boleh wanita ataupun laki-laki. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Jika imamnya adalah seorang wanita, maka makmumnya haruslah wanita semua. Sementara itu, jika imamnya adalah seorang laki-laki, maka makmumnya adalah laki-laki dan juga boleh perempuan. Perhatikan posisi seperti ini. Laki-laki berada di depan, sedangkan perempuan berada di belakang. Atau bisa juga laki-laki dan perempuan berdampingan, akan tetapi diberikan pembatas. Pada gambar berikut disajikan posisi imam dan makmum. Jika makmumnya hanya satu orang, maka posisi makmum sedikit di belakang imam. Jika dua orang, maka semuanya berada di belakang imam. Jika bertambah lagi, silahkan diisi sebelah kanan dan sebelah kiri sampai dengan tuntas. Jika satu baris telah selesai, ditambah lagi posisinya di belakang makmum berikutnya, berada di tengah, dan begitu seterusnya. Jadi, diisi yang bagian tengah dulu sampai dengan satu baris selesai. Adapun urutan shaf atau barisan dalam sholat berjamaah dimulai dari paling depan adalah imam. Di belakangnya adalah posisi makmum dewasa laki-laki. Dilanjutkan di belakangnya posisi makmum anak-anak laki-laki. Lebih ke belakang lagi adalah posisi makmum anak-anak wanita. Dan yang berada di barisan belakang adalah posisi makmum dewasa wanita. Ini adalah posisi atau urutan barisan yang paling tepat. Sementara ini adalah urutan kedatangan makmum. Dimulai dari nomor 1 atau pertama berada di posisi pas belakangnya imam. Dilanjutkan dengan nomor 2 berada di sebelah kanan makmum yang pertama. Kemudian yang ketiga berada di sebelah kiri makmum yang pertama. Dilanjutkan, jika ada makmum lagi maka dia masuki di sebelah kanan. Kemudian datang lagi di sebelah kiri, dilanjutkan lagi sebelah kanan, lalu sebelah kiri, dan begitu seterusnya sampai dengan tuntas satu baris. Jika datang lagi maka berada di posisi tengah lurus dengan imam. Begitu seterusnya diisi sebelah kanan, lalu sebelah kiri, ditambah lagi kanan dan kiri sampai dengan barisan terisi penuh. Lebih jelasnya bisa diperhatikan pada posisi makmum nomor 27 berikut ini. Dia berada paling belakang, datang paling akhir, maka dia lurus dengan imam sampai dengan dia menunggu makmum berikutnya yang datang untuk menempati posisi di sebelah kanan. Dalam sholat berjamaah, barisan haruslah lurus dan dirapatkan. Jangan sampai ada ruang kosong atau berjarak yang terlalu lebar antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Perhatikan perbandingan dua gambar berikut ini, yang atas dengan yang bawah. Yang atas bisa disaksikan barisan tersebut lurus dan rapat. Kemudian barisan yang depan diisi sampai dengan penuh terlebih dahulu. Kemudian jika datang lagi makmum yang tertinggal, maka mengisi di barisan tengah atau dimulai dari tengah. Kemudian diisi kanan, lalu kiri, kanan, dan seterusnya kiri, begitu seterusnya.
Sedangkan kita lihat di gambar yang kedua yang berada di posisi bawah, di sana bisa dilihat barisannya tidak lurus dan banyak sekali ruang kosong atau barisannya tidak rapat. Berikut ini adalah sholat-sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Demikian juga yang bisa dilakukan dengan berjamaah adalah sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa untuk minta hujan, sholat gerhana, dan sholat witir. Beberapa hal yang menjadi halangan untuk melakukan sholat berjamaah diantaranya adalah adanya hujan atau adanya angin topan atau udara sangat terlalu dingin. Kemudian ketika sudah terhidang makanan dan perut sudah terasa lapar. Yang keempat, jika ingin buang air besar atau kecil. Yang kelima, takut datangnya bahaya, baik itu keamanan maupun memang rawan. Yang keenam, sakit. Dan yang ketujuh, setelah makan makanan yang memiliki bau menyengat. Selanjutnya, mari kita saksikan gambar-gambar yang menyajikan tentang keindahan dan keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, sholat berjamaah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah juga dapat menambah kekhusyuan dalam beribadah. Pahala melakukan sholat berjamaah dilipat gandakan sampai dengan 27 derajat. Sholat berjamaah juga melatih diri kita untuk bisa disiplin. Kemudian, sholat berjamaah juga dapat memupuk semangat persaudaraan. Yang terakhir, sholat berjamaah dapat menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokah dan manfaatnya kepada kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.